Tentri Nogosari Riwuli wali wajena katul Tulana wana wandelak manten-ten Tenano Yesus Kristus di opo tembako enak bako sedeng-deng Tengko eka anak kodok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kain mori atau kain kafan milik mayat perawan yang menjadi topik kita kali ini diyakini oleh kalangan supranatural memiliki aura dan kekuatan yang luar biasa di berbagai daerah dengan benda bertuah lainnya. Tentu saja dalam episode kali ini kami tidak hendak menyarankan pemirsa untuk melakukan ritual yang kami bagikan ini. Ini semua semata-mata hanya berbagi wawasan akan khasanah mistik yang pernah ada di tanah Jawa. Kain kafan itu sendiri, atau orang Jawa sering menyebutnya dengan istilah mori, berupa sobekan kain pembungkus mayat seorang gadis yang masih suci atau perawan dan meninggal pada malam atau hari Jumat Kliwon, ada yang juga Selasa Kliwon. Namun di sebagian masyarakat pesisir utara Jawa ada yang berlaku khusus pada malam dan hari Jumat Wage. Kematian pada malam keramat itu konon memang sangat jarang terjadi. Barangkali karena itulah kemudian ada anggapan mempunyai keistimewaan tersendiri. Saking populernya, nyaris di setiap primbon kuno yang diciptakan oleh para empu, di dalamnya banyak ditemukan subjudul seputar kekuatan magis kain kafan perawan ini. Salah satunya pada primbon yang bertajuk Ing Sejatining Urip, salah satu primbon kuno yang dirangkum oleh Empu Utoyo. Pada salah satu subjudulnya mengupas habis seputar kekuatan magis kain kafan perawan. Empu Utoyo sekilas dalam penelaahannya cukup lugas yang ditunjang dengan wawasan yang kental terhadap sejumlah kekuatan magis benda-benda bertuah. Bahkan berbeda dengan primbon-primbon lainnya, Untoyo sangat gamblang menjelaskan latar belakang, aturan-aturan pengambilan, penyempurnaan, sampai kepada pemakaian dan pantangannya. Latar belakangnya sendiri, magis kafan perawan ini lebih sering digunakan kalangan durjana atau bandit untuk melancarkan kejahatannya. Konon, jika sobekan kain kafan perawan tersebut sudah disempurnakan, maka akan memiliki kekuatan magis. Di antaranya berupa halimun, yaitu orang yang mengenakan sobekan kain kafan perawan tersebut akan tidak kasat mata atau tidak akan terlihat oleh orang lain. Tentu saja tempo menghilangnya hanya dalam hitungan menit. Artinya kemampuan halimun itu bukan bersifat statis atau kekal seperti bangsa jin
ataupun makhluk tanpa fisik lainnya. Kekuatan halimun inilah yang diincar kalangan durjana tersebut. Biasanya kekuatan halimun ini akan berfungsi manakala dalam kondisi terpojok oleh kejaran massa atau pada saat-saat berbahaya lainnya. Di samping bertuah halimun, kain kafan perawan itu pun punya daya magis anti cukur atau kebal terhadap berbagai senjata tajam. Tidak sama dengan mengambil benda bertuah lainnya. Kain pembungkus mayat gadis suci ini mesti diambil selepas tengah malam dan tidak boleh ada orang lain yang melihatnya, meski hanya satu orang saja. Artinya, saat mengambil kain pembungkus mayat tersebut tidak boleh mengajak teman. Tetapi biasanya karena sudah maklum akan bakal jadi pembicaraan orang-orang yang tak bertanggung jawab, maka tidak aneh jika kemudian selama 40 hari penuh kuburan seorang perawan yang meninggal pas malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, ataupun Jumat Wage akan dijaga ketat oleh sanak keluarganya, layaknya menjaga harta karun. Adanya penjagaan itu pun merupakan tantangan tersendiri. Tantangan ini pun barulah tantangan yang pertama. Apabila secara kebetulan menemukan peluang bagus di mana para penjaganya tertidur pulas, maka tidak tertutup kemungkinan ada durjana yang nekat menggali kuburan si mayat perawan. Dikatakan untuk menggali tanah kuburan tersebut tidak boleh menggunakan cangkul, bahkan bilahan bambu sekalipun, melainkan meski digali dengan menggunakan jari-jari tangannya sendiri. Setelah dengan susah payah menggali liang lahat yang hanya menggunakan jari-jarinya itu, saat sudah tiba di dasar liang lahatnya, akan ditemukan mayat terbungkus kain putih. Kain pembungkus itulah yang harus diambil. Tapi tunggu dulu, cara mengambilnya jangan dibayangkan. Boleh pakai tangan, apalagi gunting atau sejenisnya. Tetapi harus menggunakan gigi dengan cara menggigitnya. Sampai di situ, kain kafan masih belum bisa dimanfaatkan. Kain yang baru diambil dari liang lahat itu belum memiliki kekuatan apa-apa. Tak ubahnya kain biasa pada umumnya. Untuk mendapatkan kekuatan magisnya, masih harus dilakukan satu tahap lagi, yaitu penyempurnaan melalui sebuah ritual. Setelah mengambil kain pembungkus mayat itu, harus disimpan di dalam paso atau kuali atau gerabah yang di atasnya ditutupi tampah atau sarana penampi beras. Si pengambil pun harus selalu terjaga hingga fajar menyingsing. Selama beberapa jam
sampai tibanya fajar, umumnya bakal datang gangguan berupa teror gaib. Suara gadis yang kain kafannya dicuri. Dalam primbon tersebut dijelaskan, dengungan suara mengiba itu akan berlangsung hingga tibanya fajar. Dengan terbitnya fajar, bukan berarti si pencuri kafan sudah diperkenankan molor alias tidur, melainkan masih harus mencari kembang 7 rupa, bukan dari hasil membeli. Setelah kembang 7 rupa terkumpul, kuali berisi kain kafan tadi harus digenangi air sumur hingga 2/4 bagian. Kembang 7 rupa kemudian ditaburkan di permukaan air hingga tertutupi seluruhnya. Setelah permukaan airnya sudah tertutup kembang 7 rupa, kuali kembali ditutup dengan tampah. Supaya kain itu menyerap wangi kembang 7 rupa, maka harus direndam setengah hari. Ingat, tidak boleh pakai molto ya, atau pewangi pakaian lainnya. Selepas tengah hari, kain kafan kemudian dikeluarkan dari kuali dan dibentangkan untuk diangin-anginkan. Mengangin-anginkannya pun tidak boleh di luar rumah, melainkan di dalam kamar hingga kain tersebut kering. Setelah kering, kain itu dijahit menjadi selendang ataupun ikat pinggang. Yang menjahitnya tentu saja si pencuri itu sendiri. Tidak boleh minta tolong sama penjahit siapapun. Bisa girat-girat nanti yang menjahitnya. Lagi pula, menjahitnya pun juga harus dengan tangan. Tidak diperkenankan memakai mesin jahit. Benang yang dipakai pun harus sewarna, yaitu menggunakan benang putih. Tiap kali menancapkan ujung jarum ke sisi kain, disyaratkan harus menyebutkan nama gadis pemilik kain kafan tersebut. Jadi, bila tidak tahu namanya, usaha yang melelahkan tersebut bakal sia-sia belaka. Hal tersebut terus dilakukan sampai mori itu membentuk selendang atau rompi atau ikat pinggang. Bisa dibayangkan melelahkan kan? Pada dasarnya, ikat pinggang atau selendang kain kafan perawan itu bisa digunakan kapan saja, bebas. Yang jadi pantangannya, aura magisnya tidak akan berfungsi manakala memasuki rumah yang penghuninya rutin membaca Al-Quran. Nah, demikian mitos tentang kain kafan perawan yang saya sarikan dari Primbon ing Sejatining Urip. Semoga menambah wawasan kasanah dunia permitosan yang pernah ada di tengah masyarakat Jawa pada khususnya. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Apabila ada kesalahan maupun perbedaan versi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.